Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Siti Holipah, SPD. Di sini, Ibu adalah guru bahasa Indonesia yang akan mengajar pada pagi ini mengenai materi. Kita akan membahas mengenai materi teks prosedur yang terdapat pada KD 3.5 yang mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat permainan atau alat musik dan tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Mengenai teks prosedur, kamu pernah bingung nggak membuat atau melakukan sesuatu kegiatan? Membuat atau melakukan suatu kegiatan akan menjadi mudah dengan adanya teks prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video ini. Ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Nah, sebelum memulai materi, pernah tidak kalian melakukan sesuatu kegiatan atau mengapresiasikan sesuatu? Tentu pernah, bukan? Saat kalian melakukan dan mengoperasikan suatu hal tentu terdapat tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya, saat kalian membuat mie instan atau merakit sebuah mainan. Nah, tahapan atau langkah-langkah itulah yang dinamakan prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal, menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur ialah menyelesaikan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau penonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, tadi kita membahas mengenai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang membedakannya dengan jenis teks lain diantaranya sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur membedakan dengan jenis yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat paduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja hubung atau konjungsi yang mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Baik, selanjutnya itu yang terakhir, yaitu struktur teks prosedur. Nah, setelah mengetahui ciri umum teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur penulisan teks prosedur. Struktur penulisan teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan, alat, dan bahan, langkah pengerjaan, dan penutup. Yang pertama, tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Ya, bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua, alat dan bahan.
Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya, alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang nggak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak, ada wajan, ada pisau, ada telenan, mangkok, dan sebagainya berikutnya. Sementara itu, bahan-bahan berikutnya sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. Misalnya bahan yang digunakan untuk membuat roti berarti ada tepung terigu, gula, garam, dan mentega, telur, dan sebagai berikut. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi step by step gitu. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtun sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Yang keempat, yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Isinya ya berupa simpulan dari suatu prosedur yang udah dilakukan. Ya, bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat. Yang terakhir, yang keempat yaitu penutup atau simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Isinya ya berupa simpulan dari suatu prosedur yang udah dilakukan ya. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur yang dilakukan dengan baik. Baiklah, itu saja pembahasan kita mengenai materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan memaparkan sebuah video mengenai teks prosedur. Nah, ini dia videonya. Selamat menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Zuhriah dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat es nutrisari. Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama ada nutrisari, yang kedua air, kemudian es batu secukupnya, 1 buah sendok, gelas, dan jeruk nipis. Ini hanya tambahan. Pertama-tama kita buka dulu nutrisarinya, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan air, aduk rata menggunakan sendok. Setelah tercampur rata, langsung aja kita masukkan es batunya sesuai selera ya. Ini sudah, kemudian akan saya beri jeruk nipis. Ya, ini sudah jadi es nutrisarinya. Tadi adalah salah satu contoh teks prosedur yang Ibu paparkan pada kalian. Ibu harap kalian paham dan mengerti mengenai teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi, Ibu mau kalian menentukan
struktur pada teks prosedur yang barusan kalian tadi tonton ya. Baiklah, sekian dari pembelajaran Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.